ayatika wa nakuna minal muslimin. Falamma ja'ahum al-haq min indina qalu lawla utiya misla ma utiya Musa wa lam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sahirani masih surat Qasas yang sebelumnya telah selesai menceritakan tentang Nabiullah Khalilullah Musa alaihi salam, mulai dari perang dan sampai beliau mengalahkan musuh yaitu Raja Fir'aun, sampai beliau dapat kitab, diberikan oleh Allah kitab panduan hidup bagaimana hidup untuk kaumnya. Nah, terus kembali Allah menceritakan tentang orang kafir Mekah, yang mana sebelumnya juga disebutkan tentang betapa Nabi kita itu benar-benar seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diragukan lagi. Sebab beliau mampu menceritakan hal-hal yang sifatnya gaib, yang siapapun itu tidak bakalan bisa untuk menceritakan secara detail tentang apa yang terjadi kepada Nabi Musa. Kalau tidak bimbingan wahyu, bahkan di kitab-kitab Taurat pun yang tidak disebutkan betapa Nabi itu menceritakan secara detail tentang proses awal Nabi Musa diangkat jadi rasul. Menceritakan bahwa engkau waktu Nabi Musa dapat wahyu di Gunung Bersina, posisi engkau tidak ada di sana. Dan juga waktu Nabi Musa melakukan perjanjian dengan mertuanya yaitu Nabi Shu'aib, engkau pun tidak mungkin di sana. Tapi beliau begitu paham, begitu seakan-akan mengalami akan yang dialami oleh Nabi untuk dalil burhan hujjah bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar-benar seorang nabi, dan apa yang dikatakannya itu dari bimbingan wahyu. Nah, lalu walaula antusibahum musibatu mimma qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi' ayatika minna wa nakuna minal mu'minin. Umpamanya diadab orang kafir di akhirat, di akhirat. Itu takwilannya banyak, tafsirannya banyak. Sebelum didatangnya Rasul, maka mereka akan mengatakan, kenapa engkau menyiksaku, sedangkan belum diutus kepada kami seorang utusan. Nah, dengan adanya ini itu benar-benar jadi hujah yang kuat dari Allah untuk menyiksa orang-orang yang tidak beriman di dunia. Sebenarnya ini pendapat Asy'ariyah. Jadi umpamanya Allah menyiksa orang-orang yang tidak beriman di akhirat itu dengan tanpa mengutus para rasul, dengan tanpa menurunkan kitab, sebenarnya tetap Allah punya hujah, punya alasan untuk menyiksa mereka itu, walaupun tidak diutus rasul, walaupun tidak diturunkan wahyu, diturunkan kitab, tetap Allah itu punya hujah. Sebab apa? Maka Ahlussunnah wal Jamaah itu hujahnya apa? Hujahnya kita itu dikasih akal gitu. Hujahnya kita dikasih akal. Hujahnya lagi kita itu dikasih bahwa kita terlahir keadaan fitrah. Hujahnya lagi waktu di alam sana kita udah ada perjanjian alastu birabbikum.
Tapi apa ternyata hujjatul apa wa hujjatullahu baligh, wa hujjah Allah itu udah tidak bisa dibantah nantinya, dengan apalagi dengan diturunkannya Al-Qur'an, dengan diutusnya para rasul, diturunkannya Al-Qur'an. Jadi sebenarnya turunnya Al-Qur'an ternyata Rasul itu bukan suatu keharusan. Jadi semata-mata membuktikan akan betapa tambahnya, betapa banyaknya rahmat Allah, betapa banyaknya akan anugerah Allah kepada umat manusia. Jadi untuk apa? Sampai untuk alasan apapun semuanya ditutup untuk hujah-hujahnya orang kafir untuk istisya di sana. Kalau la musibahum musibatun bima qata aydihim fa yaqulu rabbana laula arsalta ila rasul fa nattabi ayati wa naqulu udah tidak bakalan ngomong itu lagi. Tidak bakal apa itu lagi. Udah mereka akhirnya ya sudah. Saya mau udah tidak punya hujah, tidak punya burhan dalil untuk supaya dia selamat dari siksa Allah. Dari siksa. Walamma ja'ahum al-haq min indina qalu la utiya muslim. Ternyata bukti daripada itu dikasih Quran, dikasih nabi. Ya kalau orang udah ditentukan dia bakal disiksa, apa ngomongnya? Ya punya aja. Untuk di dunianya dia punya alasan apa? Coba ya kalau ngaku Rasul itu seperti Musa gitu. Dia tuh punya mujizat apa? Tangannya bisa mengeluarkan cahaya, tongkatnya bisa jadi ular gitu. Jadi ular. Nanti oleh Allah awalam yakuru bima utiya Musa minkum. Kalian ngomong gitu. Sebenarnya kalian juga Nabi Musa seperti itu, kalian tidak beriman gitu. Kalian itu tidak beriman kepada Nabi Musa. Pengennya mujizat kepada Nabi Musa, tapi oleh Nabi Musa sendiri tidak beriman. Bahkan mengatakan qalu sahirani tadhahar atau sihrani tadhahar. Kalau sahirani tadhahar berarti Nabi Muhammad dan Nabi Musa itu adalah tukang sihir yang saling menguatkan satu sama lain. Kalau sihroni tadhahara berarti antara Taurat dan Quran itu adalah keduanya bentuk sihir yang saling menguatkan. Wa qalu inna bikullin kafirun, dan mereka mengatakan kedua-duanya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Qur'an, kepada saya kafir semua. Nah, itu berarti nyata bahwa mereka itu apa yang mereka katakan itu apa kul waktu apa belum. Ada ditambah. Udah, kalau kamu mengatakan seperti itu buktikan. Coba datangkan satu kitab saja. Min ini yang kamu menganggap itu adalah min indillah. Ahda min huma, yang itu lebih memberi petunjuk daripada Al-Qur'an dan kepada Taurat. Saya akan ikut, kata Nabi itu. Kul, kalau kamu menganggap ada kitab min indillah yang lebih memberi petunjuk daripada Quran dan Taurat, coba datangkan, saya akan ikut. Kuntum shodiq. Ternyata orang-orang kafir Mekah tidak mampu. Wa illam yastajibu laka fa'lam annama ta'una ahwa'ahum. Maka ketahuilah apa yang mereka ikuti itu adalah hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Wa man adall mimman ittaba hawa bi ghairi hudan minal. Tidak ada kesesatan daripada yang lebih itu daripada dia mengikuti petunjuk tanpa dari petunjuk Allah, dan dia hanya mengikuti nafsunya. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafirin. Nah, ini menunjukkan tentang kalau orang udah ditetapkan oleh Allah sebagai kafir, beribu hujah pun, beribu mujizat pun, kitab yang paling hebat pun tidak bakalan dia akan beriman, tidak bakal beriman, dan selalu dia berhelah-helah. Sebenarnya intinya semuanya itu karena mengikuti hawa nafsunya, dan tidak ada kesesatan dibandingkan orang yang dalam hidup dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsu. Inilah yang pertama poinnya lah.
Walaqad wasalna lahumul qaul la'allahum yatadakkarun. Dan saya turunkan, saya jelaskan kepada mereka Al-Qur'an, mudah-mudahan mereka bisa mengambil petunjuk, bisa mengambil peringatan, bisa jadi mau'izah, akhirnya mereka mau beriman. Alladzina atainahumul kitab min qablihim bihi mu'minun. Dan nanti ada orang-orang yang ahli kitab. Jadi di sini sebutkan dalam asianya ada yang mengatakan fisamanina min ahli kitab, ada 80 dari ahli kitab, yang 40 dari negeri Najran, yang 32 dari Habasah, yang 8 dari ahlu Al-Sam. Ada lagi yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada 40 seorang laki-laki yang dari negeri Habasah yang dibawa oleh paman Nabi Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib hijrah, enggak langsung ke Madinah tapi hijrah dulu ke Habasah. Lalu beliau di sana banyak daripada orang-orang Najran, orang-orang Habasah itu iman kepada Nabi. Mereka itu para tabi'in. Sebab sebagaimana Raja Habsyi itu walaupun dia sezaman dengan Nabi, sifatnya tabi'in bukan sahabat. Sebab sekalipun belum pernah bertemu dengan Nabi. Tapi banyak gitu tuh orang tabi'in tapi mengislamkan sahabat itu ya zamannya Habasyi itu tabi'in, tapi banyak daripada ahli kitabnya kan ahli kitab itu Habasyi itu ahli kitab akhirnya sampai 40 itu mengikuti iman kepada Nabi dan dibawa Ja'far Abi Thalib ke Madinah, waktu hijrah ke Madinah waktu terjadi pembebasan Khaybar. Itu Bani Quraidah. Bani Quraidah itu dari Habasah, Abu Ja'far bin Abi Thalib dari Nabi. Padahal si orang-orang itu ya salah satunya dia iman kepada Nabi lewat Raja Habsyi, jadi tabi'in mengislamkan sahabat. Tabi'in mengislamkan sahabat. Dan Nabi sendiri ya tabi'in sebab tidak bertemu dengan Nabi. Dan waktu meninggalnya itu Nabi dikhabari dan Nabi langsung sholat dan untuk pertama sekali adanya sholat wajib. Nah, orang-orang ahli kitab waktu datang ke Nabi itu mereka tidak dibacakan Al-Quran, mereka mengimani min qablihim bihi mu'minun wa idza alaihim qalu amanna bihi innal haqqu min rabbina. Dibacakan Al-Quran, mereka membaca kitab Taurat, mereka membaca kitab Injil. Waktu dibacakan Al-Quran, amanna bihi innal haqqu min rabbina. Saya iman kepada Al-Quran ini. Saya yakin bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan kami. Inna kunna min qablihi muslimin. Sebelumnya saya pun tidak beriman. Jadi kalau ada Nabi datang yang sebagaimana dikabarkan dalam kitab Taurat, kitab Injil, saya beriman. Nah, akhirnya benar. Tapi mayoritas ahli kitab itu tidak mengimani Nabi, tapi yang iman juga ya tidak sedikit. Zamannya Nabi udah ratusan gitu. Bahkan banyak daripada ahli kitab seperti Abu bin Salam, istilahnya kiai-kiainya lah ahli kitab itu iman kepada Nabi. Ulaika yutana ajrahum marratain. Ahli kitab yang iman kepada Nabi Musa, iman kepada Injil, lalu datang Al-Quran juga iman kepada Al-Quran, mereka dapatkan pahala dua kali. Bima sobaru, sebabkan kesabaran mereka, wa yadra'una bil hasanati, dan mereka menolak kejelekan dengan kebaikan. Wa mimma razaqnahum, dan mereka pun menginfakkan rezeki dari Allah yang telah berikan kepada mereka. Idza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana amaluna wa amalukum salam alaikum la nabtagil jahilin. Suatu mereka mendengar cacian dari orang-orang kafir, celaan dari orang-orang kafir, berpaling, tidak peduli, dan mereka mengatakan lana amaluna walakum amalukum, bagiku amalku dan bagi kalian amal kalian. Salamun alaikum itu bukan berarti salam tahiyat, artinya salam ikrad dan salam firaq, salam perpisahan, salam berpaling dari mereka. La nabtagil jahilin, saya tidak mau berteman dengan orang-orang yang bodoh, dengan orang-orang yang sopan. Jadi intinya pada malam ini menjelaskan ya tentang 2 poin lah, betapa
Kalau orang udah ditetapkan kafir oleh Allah, apapun yang dikatakan kepada mereka tidak bakalan menjadi mereka iman, menjadikan mereka iman. Kalau ada orang dia berpegang dengan kebatilannya, dasarnya itu bukan kebodohan, tapi karena apa? Karena hawa nafsu itu sulit sekali itu. Kalau dia mengikuti sesuatu karena hawa nafsu itu sulit untuk dibenarkan. Beda karena kebodohan, dikasih pengertian yang akan menerima. Tapi kalau karena hawa nafsunya, wah sudah iya, selalu beralasan gitu. Dikasih ini itu pada sih ya seperti itu. Ayo iman kepada Nabi, iman kepada Nabi. Apa mujizatnya? Kalau benar Nabi itu seperti Nabi Musa, itu mujizat itu. Ya. Kalau ditanya itu baru Nabi Musa, kamu iman nggak kepada Nabi Musa? Tidak, dia kan aneh gitu. Ya udahlah, kalau udah dia mengikuti hawa nafsu itu seperti itu. Dan juga hujah itu semuanya jadi hujah Allah, akan suatu Allah menyiksa mereka di akhirat. Pertama, kedua, kita hidup di dunia kadang-kadang perlu yang namanya bimbingan. Sebagaimana ahli kitab, dia iman kepada Nabi Musa, Tauratnya, iman kepada Nabi Isa dan Injilnya. Umpamanya dalam perjalanan waktunya ada lagi datang yang sesuai dengan itu, ya harus kita imani. Nanti disebutkan dalam kitab lain, itu salah satunya kita kadang-kadang ada orang punya guru, udah gurunya meninggal, udah nggak cari guru lagi, tidak mencari guru lagi, udahlah saya sama gurunya itu aja cukup. Padahal tidak seperti itu. Kita diusahakan cari guru lagi yang sesuai dengan guru yang itu. Sebagaimana ahli kitab, udah iman, nanti datang lagi ada yang mengajak, ternyata sesuai, ya harus ikuti. Jangan udahlah sama cukup, sebab ini adalah kebenaran. Dan pada sih ini juga kebenaran, jangan kita tolak. Justru kalau kita ikuti, maka kita akan dapat 2 pahala. Umpamanya kita generasinya sampai kita meninggal gurunya, kita cari guru lagi yang sesuai, dapat 2 pahala. Cari guru lagi, meninggal lagi sampai 3, dapat 3 pahala, terus halumajar sampai seterusnya. Malahan dia mengatakan itu juga dalam masalah bertorek. Ya harus enggak. Dan ada bayangan lah ya. Karakter 2 orang, karakter yang tidak beriman, satu yang sulit untuk diajak untuk dia beriman karena dasarnya mengikuti hawa. Kedua, orang yang udah beriman dikasih lagi datang kebenaran, dia juga beriman lagi gitu. Dia beriman lagi. Nah, kalau kita kan malahnya cuma satu kayaknya ya. Ya maksudnya sebab kita tuh 2, cuma satu aja, beda zamannya Nabi Musa terus nemu zamannya Nabi Isa bertemu dengan Nabi. Selama itu ya dari sumber yang sama lah kalau itunya. Kalau kita Taurat ya dari Allah, Quran ya dari kemudian kita gurunya ini benar. Dari itu ya udah kita ikutin. Jangan cukuplah udah satu saja, yang itunya ya tidak seperti itu. Makanya khususnya dalam hal kita berilmiah, dalam hal keilmuan itu diusahakan sebanyak-banyaknya kita cari guru. Coba kalau gurunya Masyuti lebih ratusan itu, Imam Ghazali yang ratusan. Itu ulama-ulama, kalau lihat ulama-ulama berguru kepada si A, si B, wah semuanya guru itu banyak sekali. Yang penting semuanya dari sumber yang sama. Sebab suatu bahaya kalau kita udah berpegang kepada satu guru, akhirnya yang lainnya udah dianggap salah saja, wah bahaya itu, fanatik ya. Ya wis mangga, wis wallahu a'lam bishawab.